Selamat datang Vibes-in di sini. Hari ini kita akan membahas sejarah dan kemampuan luar biasa MC-31, pesawat tempur legendaris. Pada tahun 1964, prototipe I-155, gagasan Biro Desain Mikoyan, terbang untuk pertama kalinya. Pesawat ini menjadi salah satu interceptor paling tangguh di era Perang Dingin. Dengan kecepatan hingga 3.000 km per jam dan ketinggian maksimum 25 km, MC-25 memecahkan banyak rekor dunia. Namun, perubahan strategi perang udara mengubah arah perkembangan teknologi pesawat tempur. Konsep penetrasi kecepatan tinggi di ketinggian tinggi menjadi usang. Pesawat tempur dan rudal jelajah mulai terbang rendah untuk menghindari radar. Sayangnya, MC-25 tidak mampu menangani berbagai kondisi operasional. Beban kerja pilot terlalu tinggi, dan jangkauan penerbangannya terbatas. Meski begitu, Biro Desain MiG memulai pengembangan generasi penerus, yakni MC-31. Pesawat ini dirancang untuk memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih baik. Prototipe pertama MC-31 lepas landas pada tahun 1975. Namun, proses pengembangannya sempat tertunda karena tantangan teknis. Pada tahun 1981, setelah pengujian yang panjang, MC-31 akhirnya resmi diterima dalam layanan. Pesawat ini membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya. MC-31 memiliki desain yang tampak serupa dengan MC-25, tetapi dengan penyesuaian besar. Bahan konstruksinya lebih ringan, menggunakan lebih banyak aluminium dan titanium. Bobot MC-31 mencapai 46 ton, lebih berat dari MC-25 namun tetap lincah di udara. Sistem roda pendaratannya juga mengalami perbaikan untuk efisiensi. Sayap baru dan perangkat aerodinamis tambahan meningkatkan kemampuan manuver pesawat. Unit ekor juga diperbarui untuk mendukung stabilitas dan kontrol lebih baik. MC-31 dirancang untuk menjadi interceptor tempur yang dapat bermanuver dengan baik. Solusi teknik ini memungkinkan pesawat beroperasi di berbagai kondisi. Di Patriot Park dekat Moskow, Anda bisa melihat MC-31 secara langsung. Pesawat ini menjadi bukti keunggulan teknologi di era Perang Dingin. Meskipun bukan platform multiguna, MC-31 memiliki kemampuan tempur yang sangat tangguh. Pesawat ini mampu menyerang target udara maupun darat dengan efektif. Keunggulan MC-31 terletak pada kecepatan, daya tahan, dan kemampuan tempur modernnya. Namun, tantangan teknis saat pengembangannya tetap menjadi cerita menarik. Dibanding pendahulunya, MC-31 adalah langkah besar dalam desain pesawat tempur. Mari kita eksplorasi lebih jauh teknologi luar biasa ini. MC-31 adalah hasil dedikasi Biro Desain Mikoyan dalam menghadapi tuntutan militer. Pesawat ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan strategi udara. Dengan daya tahan dan performa tinggi, MC-31 tetap menjadi ikon penerbangan militer. Mari kita bahas lebih detail beberapa teknologi unik MC-31. Pesawat ini memiliki sistem avionik canggih yang mendukung operasi di segala cuaca. MC-31 dilengkapi radar jarak jauh dan sistem kendali senjata modern. Kemampuan ini memungkinkannya mendeteksi dan menyerang target sebelum terdeteksi. Desain ulang sayap dan perangkat aerodinamis memberikan stabilitas luar biasa. Hal ini membuat MC-31 mampu bermanuver pada kecepatan tinggi dan rendah. Bobot pesawat yang besar diimbangi oleh mesin jet baru yang sangat kuat. Mesin ini memungkinkan MC-31 mencapai kecepatan supersonik dengan cepat. Meskipun dirancang sebagai interceptor, MC-31 juga mampu menyerang target darat. Ini menjadikannya salah satu pesawat tempur paling serbaguna di masanya. Namun ada juga kelemahan. Biaya pengoperasian dan perawatannya sangat tinggi. Hal ini membuat jumlah produksi MC-31 terbatas dibandingkan model lainnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi MC-31 menjadi dasar bagi pesawat generasi berikutnya. Konsep dan desainnya memengaruhi banyak pesawat tempur modern. Bahkan setelah beberapa dekade, MC-31 tetap menjadi simbol inovasi teknik. Kehadirannya di museum adalah penghormatan bagi para insinyur yang menciptakannya. MC-31 menunjukkan bagaimana desain yang revolusioner dapat mengubah strategi perang udara. Pesawat ini adalah bukti bahwa teknologi dapat melampaui batas yang dianggap mustahil. Dari konsep hingga realisasi, MC-31 menghadapi banyak tantangan. Namun, hasil akhirnya adalah salah satu pesawat tempur terbaik di dunia. Pesawat MC-31, generasi penerus MC-25, dirancang untuk menghadapi tantangan baru. Pesawat ini menjadi tonggak inovasi dalam teknologi penerbangan militer.
Dengan kecepatan supersonik dan kemampuan manuver lebih baik, MC-31 adalah evolusi signifikan. Namun, bagaimana pesawat ini bisa mengatasi kelemahan pendahulunya? MC-31 bukan hanya pesawat tempur, tetapi juga mesin multifungsi. Dirancang untuk menghadapi target udara dan darat, menjadikannya lebih fleksibel. Proses pengembangan MC-31 dimulai pada tahun 1975, memakan waktu hingga 6 tahun. Pada akhirnya, pesawat ini resmi diterima ke dalam layanan pada tahun 1981. Pembaruan desain membuat MC-31 lebih aerodinamis dan kokoh. Bahan yang lebih ringan seperti aluminium dan titanium menggantikan baja. Namun bobot keseluruhan pesawat tetap meningkat hingga 46 ton. Meski begitu, teknologi baru membuatnya lebih hemat bahan bakar. MC-31 dilengkapi mesin D30F6 yang kuat, menggantikan R15B3 Harus. Mesin baru ini menawarkan daya dorong lebih besar dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Desain intake udara juga diperbarui, memastikan aliran optimal ke mesin. Ini memberikan performa stabil di berbagai ketinggian dan kecepatan. Kecepatan pendaratan MC-31 sekitar 280 km/jam, lebih rendah dari MC-25. Jarak lepas landas juga lebih pendek, antara 1.200 hingga 1.300 meter. Dengan parasut rem, jarak pendaratan dapat dipersingkat hingga 800-900 meter. Ini membuatnya lebih fleksibel dalam berbagai situasi operasional. Meski lebih berat, MC-31 memiliki manuverabilitas lebih baik dari pendahulunya. Namun, masih kalah dari pesawat seperti Su-27 dalam kemampuan manuver ekstrem. Radar dan avionik modern memberikan keunggulan bagi MC-31 di medan pertempuran. Sistem ini memungkinkan deteksi target lebih awal dan akurasi serangan lebih baik. Dirancang sebagai pesawat interceptor dengan kemampuan serbaguna, ini adalah langkah besar dalam pengembangan pesawat tempur era Perang Dingin. Namun biaya operasional dan perawatan MC-31 sangat tinggi. Ini membuat jumlah produksinya lebih terbatas dibandingkan model lain. Meskipun demikian, MC-31 tetap menjadi simbol inovasi teknologi militer. Pesawat ini adalah bukti keberhasilan teknik yang melampaui zamannya. Kini, MC-31 dapat dilihat di museum seperti Patriot Park di Moskow. Kisahnya menginspirasi generasi baru insinyur penerbangan. Desain ulang mesin turbojet membuat MC-31 lebih hemat bahan bakar. Efisiensi bahan bakarnya meningkat hingga 42% tanpa afterburner. Namun fokus utama tetap pada daya tempur dan performa tinggi. Ini menjadikan MC-31 sebagai salah satu pesawat interceptor terbaik. Penggunaan bahan baru seperti titanium juga meningkatkan daya tahan mesin. Sistem pendinginan kompleks memastikan kinerja optimal di kecepatan tinggi. Sayap dan stabilisator baru memberikan kontrol lebih baik pada berbagai kecepatan. Desain ini memungkinkan manuver lebih stabil dan presisi. Pesawat ini juga memiliki perangkat angkat tinggi yang ditingkatkan. Ini memungkinkan MC-31 terbang dengan baik di berbagai kecepatan. Radar canggihnya mampu mendeteksi target udara dan darat dengan akurat. Sistem ini meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanan MC-31. MC-31 adalah hasil dari pengembangan panjang dan inovasi teknologi. Pesawat ini tetap menjadi bukti kejayaan teknik militer. Pada akhirnya, MC-31 membentuk dasar bagi pengembangan pesawat modern. Generasi pesawat tempur berikutnya banyak terinspirasi dari desainnya. MC-31 membuktikan bahwa inovasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan baru. Pesawat ini tetap menjadi ikon dalam sejarah penerbangan militer. Dengan daya dorong besar dan efisiensi bahan bakar, MC-31 menjadi interceptor unggulan. Teknologinya terus digunakan sebagai referensi hingga kini. Meski menghadapi banyak tantangan, MC-31 berhasil menjadi pesawat legendaris. Ini menunjukkan bagaimana dedikasi dapat mengatasi berbagai rintangan. Sekarang MC-31 menjadi bagian penting dalam sejarah Perang Dingin. Pesawat ini mengubah strategi udara di zamannya. Teknologi mesin baru memberikan solusi untuk kekurangan utama pesawat pencegat, yaitu jangkauan terbatas. Sistem bahan bakar MC-31 dirancang dengan efisiensi tinggi, memanfaatkan tangki tertutup untuk bahan bakar TSAM. Tangki ini memiliki sistem pengisian nitrogen inert untuk keamanan dan efisiensi. MC-31 memiliki total 13 tangki bahan bakar, termasuk tangki eksternal tambahan. Cadangan bahan bakar mencapai 16,35 ton, ditambah 4 ton di tangki eksternal.
Dengan mesin yang ekonomis, MC-321 mampu mencapai jarak hingga 3.000 km pada kecepatan subsonik. Pada kecepatan supersonik Mach 2 ke 35, jangkauan operasional mencapai 1.400 km. Parameter ini melampaui pendahulunya, memberikan performa yang lebih unggul. Namun ada kompromi. Kecepatan maksimum MC-321 turun menjadi Mach 2,8, lebih lambat dari MC-25. Ini akibat mesin turbofan yang lebih hemat bahan bakar, tetapi kurang stabil pada kondisi ekstrim. Desain kokpit dua tempat duduk memudahkan pembagian tugas antara pilot dan operator navigator. Navigator bertanggung jawab atas sistem onboard dan persenjataan pesawat. Kokpit dilengkapi dengan kursi lontar K36DM yang mampu bekerja pada kecepatan hingga 14.400 km/jam. Kursi ini memberikan keamanan optimal bagi pilot dalam situasi darurat. Salah satu inovasi utama MC-321 adalah radar Zaslon, radar phased array pertama di dunia. Radar ini melacak hingga 10 target sekaligus dan menyerang 4 target pada jarak 120 km. Dengan kemampuan scanning sinar, Zaslon jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan radar mekanis. Namun, ukurannya yang besar membuatnya hanya cocok untuk pesawat sekelas MC-321. MC-321 juga dilengkapi dengan sistem pencarian dan pelacakan inframerah canggih. Sistem ini mendukung rudal dengan homing inframerah untuk akurasi tinggi. Ada beberapa sistem navigasi, termasuk Omega America dan jaringan navigasi Mars. Pesawat ini juga mampu terhubung ke sistem navigasi satelit modern seperti GPS. Otomatisasi tinggi membuat awak MC-321 lebih fokus pada tugas strategis daripada operasi teknis. Sistem komunikasi memungkinkan koordinasi antara pesawat untuk taktik grup yang kompleks. Contohnya, satu pesawat bisa meluncurkan rudal, sementara yang lain mengarahkan rudal ke target. Pesawat ketiga bertindak sebagai pusat kontrol penerbangan untuk mengintegrasikan data radar. MC-321 menggabungkan teknologi canggih dengan desain futuristik untuk menjadi pemimpin di zamannya. Pesawat ini tetap relevan, meskipun sebagian besar teknologinya telah berevolusi. MC-321 adalah pesawat tempur modern dengan kemampuan canggih, termasuk otonomi operasional tanpa tergantung pada infrastruktur darat. Ini memungkinkan pesawat mengendalikan pesawat lain secara otomatis di wilayah luas. Kemampuan jaringan perang sentris ini membuat pesawat generasi sebelumnya terlihat primitif. MC-321 dapat mengkoordinasikan hingga 4 pesawat dalam area hingga 900 km. Dalam hal persenjataan, MC-321 dilengkapi dengan rudal udara-udara R-33 yang sangat canggih. Rudal ini dapat mengenai target pada jarak hingga 120 km dengan kecepatan hingga Mach 35. R-33 menggunakan sistem peluncuran unik yang mengurangi hambatan dan melindungi intrusi udara. Selain itu, MC-321 juga membawa rudal jarak menengah dan jarak pendek untuk fleksibilitas dalam misi tempur. Pesawat ini juga dilengkapi meriam otomatis GSH-623 untuk pertarungan jarak dekat. Meskipun kontroversial, meriam ini memperkuat peran MC-321 sebagai pesawat tempur multifungsi. Produksi MC-321 dimulai pada tahun 1976, dengan adopsi resmi oleh Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1981. Pesawat ini menjadi andalan dalam patroli perbatasan udara dan misi pengintaian. Dengan kemampuan radar canggih, MC-321 dapat mendeteksi dan mengejar target seperti SR-71 Blackbird. Meskipun Blackbird lebih cepat, MC-321 memiliki keunggulan dalam radar dan persenjataan. Intelijen NATO awalnya mengira MC-321 adalah versi upgrade dari MC-25, menyebutnya Super Foxbat. Namun, setelah informasi lebih rinci diterima, pesawat ini diberi nama baru, Foxhound. Perubahan strategi militer pada 1980-an memaksa MC-321 untuk mengambil peran lebih fleksibel. Ini termasuk misi pengawalan pembom jarak jauh dan perlindungan armada laut. Pengisian bahan bakar udara menjadi kunci untuk memperluas jangkauan operasi MC-321. Dengan tanker Il-78, MC-321 dapat beroperasi di luar negeri dengan efisiensi tinggi. Modernisasi pesawat menghasilkan varian MCT-1DZ dan MCT-1B, meningkatkan peralatan dan persenjataan. Namun, proyek ambisius MC-31M terhenti karena runtuhnya Uni Soviet. Produksi MC-31 dihentikan pada tahun 1994 dengan total 516 unit yang berhasil dibangun. Pesawat ini tetap menjadi simbol keunggulan teknologi udara Uni Soviet.
Dalam pertempuran, MC-31 menunjukkan keunggulan dengan kemampuan Radar Phased Array Zaslon. Radar ini dapat melacak hingga 10 target sekaligus dan menyerang 4 di antaranya secara bersamaan. Selain radar, MC-31 dilengkapi sistem pencarian inframerah untuk mendeteksi target tanpa sinyal radar. Sistem ini memberikan elemen kejutan dalam pertempuran udara. Persenjataan MC-31, seperti rudal R-33, dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk rudal balistik. Keunggulan ini menjadikannya salah satu pesawat pencegat terbaik di dunia. Dengan kombinasi teknologi canggih dan desain aerodinamis, MC-31 mampu mencapai kecepatan tinggi dengan efisiensi bahan bakar. Ini memungkinkan pesawat tetap relevan di medan tempur modern. Modernisasi yang berkelanjutan memastikan MC-31 tetap kompetitif meskipun perkembangan teknologi baik. Pesawat ini adalah bukti dedikasi para insinyur dalam menciptakan inovasi penerbangan. Meskipun produksinya berhenti, MC-31 masih digunakan di beberapa negara hingga saat ini. Pesawat ini tetap menjadi ikon dalam sejarah penerbangan militer. C-31 tidak hanya dirancang untuk kecepatan dan daya tahan, tetapi juga untuk misi multifungsi. Pesawat ini menunjukkan bahwa teknologi masa depan dapat diterapkan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dalam operasi, MC-31 dapat bertindak sebagai pusat komando udara, mengkoordinasikan armada pesawat lainnya. Keunggulan ini menjadikannya aset strategis dalam berbagai skenario tempur. Pesawat ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi radar, persenjataan, dan kemampuan manuver. MC-31 tetap menjadi standar emas untuk pesawat tempur generasi berikutnya. Dengan inovasi seperti Radar Phased Array dan sistem inframerah, MC-31 menciptakan revolusi dalam penerbangan militer. Pesawat ini menjadi inspirasi bagi desain pesawat tempur modern. Kesuksesan MC-31 membuktikan bahwa pengembangan teknologi dapat mengatasi tantangan besar. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tidak pernah lelah. Meskipun era MC-31 telah berlalu, warisannya tetap hidup dalam pesawat tempur modern. Pesawat ini adalah simbol inovasi dan prestasi teknologi udara Uni Soviet. Teknologi otonomi yang diterapkan pada MC-31 menjadi dasar bagi pengembangan pesawat generasi kelima. Ini adalah langkah besar menuju era perang sentris jaringan. MC-31 adalah bukti bagaimana inovasi dapat mengubah lanskap medan perang udara. Pesawat ini tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah penerbangan militer. Dengan kombinasi teknologi, efisiensi, dan fleksibilitas, MC-31 menciptakan standar baru untuk pesawat pencegat. Pesawat ini adalah mahakarya yang terus dikenang hingga kini. Dalam sejarah penerbangan, MC-31 adalah salah satu pesawat paling revolusioner yang pernah dibuat. Pesawat ini menunjukkan bahwa inovasi tidak pernah memiliki batas. Pesawat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan militer, tetapi juga mencerminkan ambisi besar dalam teknologi penerbangan. MC-31 adalah lambang keunggulan teknologi. Hingga kini, MC-31 tetap menjadi ikon dalam dunia penerbangan dan strategi militer. Pesawat ini adalah simbol kekuatan, keandalan, dan inovasi. MC-31 akan selalu dikenang sebagai salah satu pesawat tempur paling berpengaruh dalam sejarah. Ini adalah bukti bahwa teknologi dapat mendorong batas-batas kemampuan manusia. Kesuksesan MC-31 adalah bukti bahwa kerja keras dan inovasi selalu menghasilkan hasil luar biasa. Pesawat ini adalah warisan yang tak ternilai dalam dunia penerbangan militer. Pada tahun 1951, strategi utama penerbangan adalah penetrasi ketinggian tinggi. Namun, di tahun 1990-an, rudal permukaan ke udara mulai menutup jendela ini. Muncul solusi baru, penerbangan dengan kecepatan tinggi. Pada tahun 1991, teknik penetrasi rendah menjadi strategi utama, tapi MiG-31 hadir untuk menutup celah ini. Tahun 1950-an membawa teknologi siluman sebagai jawaban baru. Radar MiG-31 menghadapi tantangan ini dengan kecanggihan luar biasa. Jangkauan radar sangat bergantung pada penampilan radar klasik. Pesawat siluman mengurangi illuminasi dengan desain dan material khusus. MiG-31 menjadi simbol konsentrasi radar dan teknologi siluman. Pada Paris Air Show 1991, MiG-31 dan F-17 dipamerkan bersamaan. Benchmark teknologi ini menjadi klasik dalam peperangan udara. Tantangan ekonomi membuat modernisasi MiG-31 tertunda. Namun, MiG-31 terus membuktikan relevansinya hingga hari ini. Versi terbaru, MiG-31BM, membawa teknologi lebih canggih.
Dengan radar Zaslon M, jangkauan deteksi meningkat drastis. MiG-30 Sound kini mampu mendeteksi hingga 400 km dan melacak 24 target. Sistem persenjataan juga ditingkatkan dengan rudal jarak jauh, termasuk rudal R-37 dengan jangkauan hingga 300 km. Selain itu, MiG-31 mampu membawa rudal anti-radar dan anti-kapal. Proyek MiG-31D bahkan mengembangkan kemampuan anti-satelit. Namun, proyek ini terhenti setelah Perang Dingin. Kini, MiG-31 juga digunakan sebagai pembawa rudal hypersonic Kinzhal. Saat ini, Rusia memiliki sekitar 140 unit MiG-31 dalam layanan. Sebagian besar adalah versi modern MiG-31BM. MiG-31 pertama kali digunakan dalam perang di Chechnya. Pesawat ini menjaga langit dari ancaman udara ringan. Peran MiG-31 terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Peningkatan kemampuan pengisian bahan bakar udara memperluas jangkauan. Dalam satu penerbangan, MiG-31 mampu menempuh 8.000 km. Penciptaannya adalah bukti visi para insinyur era Soviet. Meski usianya sudah tua, MiG-31 tetap relevan. Harapan besar tetap ada pada teknologi ini. Namun prospek menghadapi jet generasi kelima masih diragukan. Peningkatan armada MiG-31 dilakukan secara bertahap. Modernisasi ini mencakup integrasi teknologi terbaru. Di tengah ancaman global, MiG-31 masih menjadi penjaga utama. Langit cerah dan pendaratan mulus untuk penggemar penerbangan. Sementara dunia berkembang, pesawat ini terus menunjukkan kekuatannya. Pesawat-pesawat baru datang, tetapi MiG-31 tetap tak tergantikan. Dengan kemampuan tak tertandingi, ia tetap menjadi bagian penting dari pertahanan udara. Tugas utama tetap melindungi wilayah udara dari ancaman strategis. Meskipun sudah memasuki dekade baru, sistem pertahanan ini tidak usang. Sebagai pesawat pencegah, ia masih menjadi garis depan pertahanan Rusia. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan pensiun dalam waktu dekat. Teknologi baru mungkin datang, tetapi MiG-31 adalah simbol kekuatan udara. Setiap generasi pesawat memiliki peran unik dalam sejarah penerbangan. MiG-31, meskipun sudah tua, tetap menjadi pahlawan yang tidak pernah pudar. Peranannya dalam menjaga wilayah udara tetap vital hingga saat ini. Masa depan pesawat tempur tak terprediksi, tetapi sejarahnya telah tercatat. Teknologi pesawat tempur akan terus berkembang, namun warisan MiG-31 tetap abadi. MiG-31 adalah bukti inovasi, kecepatan dan ketahanan dalam dunia militer. Dengan keberadaannya, ancaman dari langit tetap terhindari. Keberlanjutan dan daya tahan MiG-31 menjadi bukti kualitas desain yang luar biasa. Menghadapi pesawat siluman atau jet modern, ia tetap menjadi lawan tangguh. Inovasi yang diterapkan di dalamnya memperpanjang umurnya di dunia penerbangan. Di tengah tantangan zaman, MiG-31 tetap berdiri kokoh. Ia menjadi simbol keberlanjutan teknologi militer Soviet yang masih relevan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana pertempuran udara masa depan akan terungkap. Namun satu hal yang pasti, MiG-31 telah mencetak sejarah sendiri. Bahkan di zaman modern ini, pesawat ini masih menjadi legenda. Dengan kemampuan unik, ia terus memimpin pertahanan udara dengan kecepatan luar biasa. MiG-31 akan terus menjadi simbol kehebatan penerbangan militer Rusia. Penerbangan dan pertahanan udara akan terus berkembang, namun warisan pesawat ini akan tetap ada. Seiring berjalannya waktu, pesawat-pesawat baru mungkin muncul, tetapi MiG-31 tetap memiliki tempat khusus dalam sejarah. Kemampuannya untuk melawan ancaman udara dan mengawal wilayah udara sangat kuat. Pesawat ini membuktikan bahwa kecepatan dan teknologi canggih tetap penting dalam peperangan udara. Sebagai pesawat pencegah, ia telah menjalani berbagai perubahan untuk tetap relevan dalam era modern. Meskipun ada tantangan dari pesawat siluman dan teknologi baru, MiG-31 tidak pernah kehilangan daya saing. Keunggulan teknologi yang dimilikinya, terutama radar dan kemampuan senjatanya, membuatnya tetap tangguh. Pesawat ini tetap menjadi andalan dalam menghadapi ancaman strategis di udara. MiG-30 Sound telah membuktikan dirinya sebagai pencegat yang sangat efektif dan sulit ditandingi. Bahkan dengan perkembangan pesawat tempur modern, ia masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Teknologi yang terintegrasi dalam sistemnya, seperti radar Zaslon, memungkinkan jangkauan deteksi yang luar biasa. Meskipun sudah berada di ujung usia, MiG-31 terus beroperasi dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Pesawat ini telah menghadapi banyak tantangan, tetapi selalu keluar sebagai pemenang. Dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman, pesawat ini tetap menjadi bagian penting dari Angkatan Udara.
Masa depan mungkin membawa teknologi baru, tetapi MiG-31 akan selalu dikenang sebagai ikon dalam sejarah penerbangan. Saat pesawat-pesawat baru menguasai langit, kehebatan MiG-31 tetap tak tergantikan. Penerbangan cepat, manuver yang lincah, dan teknologi mutakhir membuatnya tetap relevan hingga kini. Bahkan setelah bertahun-tahun, pesawat ini masih menunjukkan kemampuannya dalam berbagai latihan dan operasi. MiG-31 adalah simbol ketangguhan, keberanian, dan inovasi dalam dunia penerbangan militer. Sering berjalannya waktu, ia akan terus menjadi bagian dari warisan penerbangan Rusia. Pesawat ini adalah contoh nyata dari keberlanjutan teknologi yang selalu berkembang. Dan kesehatan dia kemampuan bertahan yang luar biasa, MiG-31 akan selalu menjadi ujung tombak pertahanan udara. Meskipun dunia terus berubah, pesawat ini tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. MiG-31 telah mengukir namanya dalam sejarah penerbangan sebagai pesawat pencegat yang legendaris. Tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan pertahanan udara yang lebih canggih. Dan dengan itu, kita mengakhiri perjalanan luar biasa pesawat ini di dunia penerbangan militer. Meskipun ada yang lebih baru, MiG-31 tetap menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin dalam peperangan udara. Untuk semua penggemar penerbangan, pesawat ini akan selalu menjadi ikon yang dihormati. Keberhasilan MiG-31 membuktikan bahwa kekuatan dan ketahanan selalu menjadi faktor utama dalam dunia pertahanan udara. Dengan segala kemampuannya, pesawat ini tetap menjadi alat yang tak ternilai harganya dalam menjaga langit Rusia. MiG-31 akan terus berfungsi sebagai simbol dominasi udara di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan pesawat legendaris ini yang tak akan pernah dilupakan. Bagaimana pendapat Anda tentang pesawat ini? Jika tertarik, tinggalkan jejak Anda di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Vibezin mohon undur diri.